Pernahkah kalian mendengar pohon kecubung? Ya benar, pohon yang tumbuh liar di lingkungan kita. Apa yang akan terjadi jika pohon tersebut tumbuh di pekarangan kita dan tidak sengaja dikonsumsi anak kita di rumah? Pohon kecubung Datura meter adalah tanaman yang berasal dari famili Solanaceae. Pohon kecubung adalah tanaman semak atau pohon kecil yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini memiliki bunga yang besar dan berwarna putih atau ungu dengan bentuk yang unik dan menarik. Buah kecubung berbentuk bulat dan berduri dengan biji yang banyak di dalamnya. Pohon kecubung dikenal memiliki sifat toksik dan dapat menyebabkan efek halusinasi jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Pohon kecubung juga memiliki penggunaan dalam pengobatan tradisional dan ritual di beberapa budaya. Apa kandungan pohon kecubung? Pohon kecubung mengandung beberapa senyawa kimia yang memiliki efek farmakologis dan toksikologis. Pohon kecubung mengandung alkaloid seperti skopolamin dan hyoscyamin yang memiliki efek antikolinergik dan dapat menyebabkan efek halusinogenik. Senyawa ini dapat menyebabkan efek samping seperti mulut kering, penglihatan kabur, dan gangguan kognitif. Kandungan kimia dalam pohon kecubung dapat memiliki efek yang berbahaya jika tidak digunakan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan yang tepat. Apa bahaya pohon kecubung? Pohon kecubung atau buah kecubung memiliki beberapa bahaya jika tidak digunakan dengan hati-hati. Berikut beberapa bahaya yang terkait dengan pohon kecubung. Mengkonsumsi bagian tanaman kecubung dapat menyebabkan keracunan karena kandungan alkaloid. Tanaman ini dapat menyebabkan efek halusinogenik yang kuat, yang dapat menyebabkan perubahan persepsi, pikiran, dan emosi. Keracunan kecubung dapat menyebabkan gejala fisik seperti mulut kering, penglihatan berkunang-kunang atau kabur, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Efek halusinogenik dapat menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, paranoid, dan psikosis. Tanaman ini bahkan hanya diremas dan ditempelkan di dahi saja bisa menimbulkan efek yang tak diinginkan. Tidak hanya itu, konsumsi kecubung juga dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah tinggi. Pada kondisi yang parah, seseorang bisa mengalami gangguan irama jantung yang berisiko fatal. Kecubung pun dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan gagal nafas. Pada dosis yang tinggi, konsumsi kecubung bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Pada kasus konsumsi kecubung yang menyebabkan kematian di Banjarmasin, dampaknya menjadi lebih besar karena kecubung yang dikonsumsi juga dicampur dengan alkohol dan obat-obatan lain. Nah, apa sih manfaat dari pohon kecubung? Buah kecubung memiliki beberapa manfaat dalam pengobatan tradisional, meskipun perlu diingat bahwa penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan yang tepat. Berikut adalah manfaat buah kecubung. Buah kecubung dapat digunakan untuk mengobati asma dan gangguan pernapasan lainnya. Buah kecubung memiliki sifat analgesik yang dapat membantu mengurangi nyeri. Buah kecubung juga dapat digunakan untuk mengurangi peradangan dan inflamasi. Larangan penggunaan kecubung. Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia (PDPOTJI) menyatakan bahwa kecubung sudah tidak digunakan lagi sebagai salah satu obat tradisional karena efek samping yang berbahaya. Tanaman yang memiliki bentuk seperti trompet ini dahulunya banyak digunakan sebagai obat untuk menambah stamina, meredakan nyeri pada bagian tubuh tertentu. Contohnya, penggunaan daun kecubung yang diremas kemudian ditempelkan di atas kulit yang ototnya mengalami pegal linu. Daun kecubung yang telah diremas itu juga bisa ditempelkan ke dahi untuk meredakan sakit kepala. Sayangnya, tidak semua orang bisa tahan dengan efek samping dari kecubung yang dapat menimbulkan halusinasi, meningkatnya gairah seksual secara tiba-tiba, gangguan denyut jantung sampai mengalami kematian.
Pernahkah terjadi kasus penyalahgunaan buah kecubung atau pohon kecubung? Pada bulan Juli 2024, 53 orang keracunan dan 2 meninggal dinyatakan karena telah mengkonsumsi buah kecubung yang terjadi di Kalimantan Selatan. Yang kedua, seorang remaja yang berusia sekitar 15 tahun ditemukan tewas tenggelam di sebuah parit di Kampung Sangkali, Desa Cigadog, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, pada Sabtu 21 September 2024 sekitar pukul 6 WIB. Korban tewas diduga usai makan mie instan dicampur bunga kecubung hingga membuat mabuk berat. Jatuh ke parit lalu tewas dengan kondisi mulut berbusa.